Nah, advokat itu profesi. Kita didaulat secara umum nih, kita ini juga penegak hukum yang disebut sebagai hak di dalam praktek. Bisa nggak kita diskusi dengan polisi? Kalau Tidak mau. nggak, biasanya di bawah mereka tunggu perintah dari bosnya. Tadi dikatakan bahwa di dalam RUU itu disebutkan advokat wajib memberikan bantuan hukum. Nah, karena yang butuh bantuan hukum adalah mereka yang miskin. Kalau orang miskin dibiarkan aja kalau kejahatannya. Negara harus mencari siapa sebetulnya biang keroknya atau apa biang masalahnya. Kenapa orang miskin terus yang dipidana? Jangan-jangan kasusnya bukan kasus soal orang lapar. Masih bersama saya dalam RBA Talk dengan tamu yang keren, Haris Azhar ya. Siapa yang nggak kenal Haris Azhar ya? Gitu. Tapi kalau keren, kayaknya nggak semuanya setuju, Karena Bang. dia keren karena musuhnya itu orang besar ya. Iya, iya. Jadi bisa juga karena musuhnya orang besar kita jadi keren. Kalau musuhnya orang kecil ya kita kecil juga. Nah, dia keren ya. Masih topik yang sama, mendalami isu yang berkaitan dengan profesi advokat. Tadi sebelumnya dia katakan bahwa, dan saya juga setuju dan memang, tapi apa perlu persetujuan saya kan itu enggak. Ya, penting lah. Persetujuan saya Apa bahwa namanya? secara konseptual itu salah disatukan Salah. advokat dengan bantuan hukum ya. Tadi sudah cukup tuntas saya kira, jelas tadi sebelumnya dibahas ya. Nah, sekarang saya masuk kepada tentang profesi advokat Advokat. ya. Nah, yang pertama tadi dikatakan bahwa karena di dalam RUU itu disebutkan advokat wajib memberikan bantuan hukum. Tadi disampaikan bahwa loh itu kan Tugas negara. mengalihkan itu ya beban negara kepada advokat. Padahal advokat itu nyari duit sendiri kan dari honorariumnya. Iya. Jadi berarti nggak betul ya? Jadi Enggak. kenapa? Kalau tadi kan kita bahasanya adalah itu tanggung jawabnya negara. Karena yang butuh bantuan hukum adalah mereka yang miskin. Orang miskin itu kan tanggung jawabnya negara. Nah, advokat itu profesi dia. Nah, kalau dia diminta untuk bekerja, bantuan hukumnya dalam bentuk kan bantuan hukumnya bisa macam-macam. Bisa jadi pada suatu titik mungkin butuhnya notaris, Bang. Bukan butuh lawyer, bukan butuh advokat. Nah, tapi kalau kasusnya memang butuh lawyer, baru dicari, baru pindah ke bab yang advokat. Jadi dengan kata lain kewajiban itu nggak pas ya? Nggak apa. Jadi waktu dia bilang bahwa, oh ini ternyata adalah orang yang harus dibantu oleh negara untuk disediakan advokat. Karena kebutuhannya itu yang disebut dengan bantuan hukum. Advokatnya di mana? Oh, cari di bab sebelumnya. Di bab sebelumnya atau ada soal advokat. Kita lihat di sana. Nah, kasusnya pidana kan? Iya. Ah, betul. Ini hukum acara pidana yang harus dijadikan rujukan. Ada babnya soal advokat, maka cari advokatnya yang di sana. Karena yang memberi bantuan hukum itu adalah advokat. Advokat. Karena dia qualified untuk kan memberikan bantuan hukum. Skillnya, Dalam profesinya, arti bantuan hukum di peradilan. peradilan. Kan? Ada juga bantuan hukum membuat akte. Makanya tadi dikatakan itu notaris. Kan, Notaris. gitu. Jadi makanya dia harus tersendiri ya. Betul. Jadi salah tempat kalau disebut advokat wajib memberi bantuan hukum. Boleh juga sih kalau wajib memberi bantuan hukum kalau ditunjuk oleh penyidik, penuntut umum atau Betul. hakim dan memberikan dengan cuma-cuma atas biaya negara. Betul. Iya kan? Jadi kalau menurut saya emang nggak hampir nyaris tidak mungkin digabung karena itu dua yang berbeda. Nah, kalau dalam soal advokatnya yang menjadi tanggung jawab dia adalah tanggung jawab dia sebagai profesi, bukan tanggung jawab terhadap situasi. Nah, itu tanggung jawab situasi itu maksud saya adalah itu miliknya si negara. Nah, tanggung jawab profesi itu apa? Ada rujukan-rujukan ya, misalnya kalau di standar PBB, di Administration of Justice tuh ya, tahun 90 mereka PBB itu udah punya kayak macam prinsip-prinsip dasar. Ada misalnya tanggung jawabnya itu soal etik dan moral. Ini yang advokat-advokat senior suka diskusi kan. Lalu yang kedua soal knowledge dan skill. Yang kemudian ketiga itu soal organisasional. Lalu perlindungan untuk tidak diserang, ya kan? Lalu akses accessibility
terhadap bagi lawyer terhadap sejumlah hal untuk menunjang penanganan perkaranya. Ini menurut saya isu-isu yang sering muncul dan bisa kita rujuk ke prinsip-prinsip dasar lawyers menurut PBB tadi. Misalnya soal keamanan dan jaminan kerja. Karena memang dalam banyak situasi, lawyer tidak hanya dalam kerja soal kerja isu publik, isu yang sensitif saja, mereka juga sering jadi sasaran kan. Oh, ini soal keamanan, perlindungan. Perlindungan. Karena musuhnya nggak ngerti menghormati pekerjaan profesionalnya mereka. Saya lagi kerjasama dengan satu lawyer di Ponorogo. Kita lagi ngegugat satu bank himbara. Ternyata saya nggak bisa bilang ada orang bank ini nyuruh lawyer ini yang dulu lawyer ini katanya bekas penegak hukum juga melakukan intimidasi ke partner lawyer saya di Ponorogo. Advokat melakukan Intimidasi terhadap advokat. Betul. Jadi Tapi advokat berantem dengan advokat. ya pakai telepon. Itu kan artinya udah bukan kerja profesional kalau pakai telepon. Sejawatan ya. Kalau itu masalah internal Nah, advokat masalah- lah, organisasi advokat. Nah itu contoh misalnya itu ya. Yang berikutnya lagi soal aksesibilitas dalam kerja. Sejauh mana misalnya lawyer dalam kasus pidana misalnya, itu punya akses menguji alat bukti yang dalam proses Oh penyidikan. ya, ini saya mau ini diskusi Nah, coba, Abang. aksesibilitas ya advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai advokat kan gitu Betul. ya, tugas dan fungsi aksesibilitas. Artinya terhadap alat bukti, terhadap informasi dan lain sebagainya. Baik. Saya mau mendiskusikan yang sudah normatif ada di dalam Undang-undang. undang-undang. Advokat adalah penegak hukum. Statusnya Iya. penegak hukum. Apa dalam kaitan itu maksudnya? Ya, Betul. Jabatan itu. Kita didaulat secara umum nih, bahwa kita ini bagian dari, kita ini juga penegak hukum. Iya kan? Terus kewenangan kita yang disebut sebagai hak di dalam praktek yang paling konkret mengumpulkan alat bukti tadi itu, bisa nggak kita diskusi dengan polisi? Bisa. Kalau kita bisa ngakses Bisa direkturnya. kalau polisinya mau maksudnya. Iya, kalau tidak mau. kalau nggak mau, nggak, biasanya di bawah mereka tunggu perintah dari bosnya. Jadi dengan kata lain bukan karena kedudukan advokat itu, Bukan. tapi karena kemurahan hati Iya. bosnya penyidik itu tadi istilahnya kan bos atasannya lah kan. Jadi itu. pertukaran logik. Jadi kalau kita berbagi logik, Pak, kan nggak bisa begini. Baru, oh ya udah coba ngomong sama penyidiknya. Nanti dia telepon anak buahnya, penyidiknya, baru dikasih tahu. Atau lewat, kadang seringkali kita butuh lewat media atau sosial media. Begitu dipampangkan, baru oh ya udah. Nah, jadi saya sebenarnya merindukan ada satu mekanisme yang equal ya. Dan itu juga akan mendidik kita para advokat, Bang. Maksudnya equal antara advokat sebagai dengan status penegak hukum dan penyidik juga sebagai penegak hukum. Di tahapan penyidikan itu ya. Itu maksudnya equal. Equal dalam rangka melihat sama-sama butuh, lalu juga sama-sama bisa mengakses. Kita sama-sama paham ya bahwa alat bukti nggak boleh dirusak, nggak boleh dihilangkan, nggak boleh digunakan ulang. Belum lebih jauh ke situ. Dalam penjelasan yang mengatur dalam undang-undang advokat bahwa advokat statusnya penegak hukum disebutkan ya dalam penjelasan maksudnya setara. Jadi Iya. kata setara itu equal kan itu. Itu setara. Nah, bisa dirinci lebih lanjut soal kesetaraan itu? Kesetaraan di setiap tahapan. Karena kan dalam pidana itu kan ada penyidikan, ada penuntutan, lalu ada pendakwaan atau persidangan, lalu ada putusan kan eksekusinya. Itu acara pidana. Acaranya. Nah, lawyer kan biasanya ikut terus tuh. Nah, kalau di penyidikan biasanya kepolisian. Selesai penyidikan, penuntutan pindah ke Penuntutan kan itu ya. nanti ada tahapan di kejaksaan. Tapi lawyer kan ikut terus. Jadi di satu sisi lawyer itu kadang-kadang menguntungkan karena dia Kalau misalnya dia ikut terus, ya apalagi yang mau dicari kalau begitu. Tadi soal kaitannya equal atau kesetaraan itu. artinya begini, Bang.
dia bisa ikut terus, dia bisa bisa dalam dan bermakna di tengah-tengah, tapi di awal belum tentu. Karena di awal yang memulai kasusnya adalah si pihak penyidik. Dalam banyak kasus itu kepolisian, dalam kasus-kasus tertentu atau khusus itu kejaksaan atau KPK. Nah, eh, maksud saya mau bilang, si lawyer ini juga di tahapan tertentu dia juga dikasih peran. Nah, bahkan juga sebenarnya perlu ada pengakuan meskipun di praktek hukum acara yang berlaku sekarang, kita lawyer ini bisa menyampaikan alat bukti yang versi kita. Tapi seringkali saya melihat dan saya mengalami penyidik tidak mau menindaklanjuti, diterima tapi tidak didalami. Apakah mengapa begitu? Apakah karena nggak ada kewajiban untuk itu? Karena nggak jelas statusnya. Peran kita dalam penyidikan sebagai advokat, Oh, jadi peran statusnya sudah disebut penegak hukum. penegak hukum. Tapi perannya sebagai penegak hukum itu di dalam tahap penyidikan Kita membela klien kita, itu tidak cukup sebagai subsistem ya dalam peradilan pidana itu. statusnya udah cukup, Cukup, tapi perannya tidak ada. itu di dalam KUHP yang sekarang. Yang praktek sekarang Yang ya, di dalam KUHP sekarang, hukum acara pidana yang diatur dalam Iya. KUHP sekarang ini. tahun 81 ini. Tapi di dalam RUU yang sekarang ini, apakah harus Di bab advokat itu patut menarik jika ada pengakuan pada peran advokat tadi itu. Jadi bukan hanya mendampingi, tetapi juga berperan serta dalam rangka membela kliennya, menyampaikan bukti-bukti. menyampaikan bukti-bukti kan sudah ada diatur hak-hak dari tersangka. Menyampaikan bukti-bukti Ya, sekaligus yang juga disebut dengan AD charge kan Iya. bisa dia kan memang sudah ada sekarang. Kurangnya masih di mana kalau harus menguji bukti yang dikumpulkan oleh polisi misalnya, atau oleh penyidik. Di Amerika itu ada konsep deposition itu kan, Bang. Jadi Oh, jadi itu bagaimana? jadi berhadapan dulu. Hmm. Misalnya kita somasi, kamu kalau tidak melakukan A, melakukan B, kamu ini punya potensi pidana misalnya. Nah, ketemu dulu. Kalau kita sering menyebutnya sebagai mediasi. Nah, tetapi dalam hukum pidana di sejumlah negara, dalam rangka mengurangi beban, dalam rangka ternyata ini punya kandungan penyelesaian bilateral, tidak dilalah merugikan publik. Nah, itu boleh ketemu para pihak tadi itu dalam rangka mencari penyelesaian, tetapi juga menguji. Nah, bahkan sebetulnya dia boleh memeriksa saksi, you punya saksi, saya punya saksi, Apa saling. dalam perkara pidana ada begitu? Bukannya ada itu dalam perkara perdata? Kalau di Amerika begitu bisa ya, di sini nggak bisa. Apa itu yang namanya arrangement ya atau dalam pre-trial yang disebut arrangement atau pre-trial Saya atau untuk guilty plea ya? Saya kurang paham kalau soal peristilahan yang soal itu ya, takutnya salah. Karena beda negara, beda sistem hukum, beda istilah. Tapi kalau sejauh yang kita bisa lihat, tekstual juga Bang ya. Itu dalam pemidanaan itu juga banyak pemidanaan yang sifatnya nilainya material kan. Penipuan, penggelapan aset, pencurian, dan lain-lain. Nah, jadi ada nilai material, memang ada tindakan. Nah, ini yang kita harus cari titik temunya. Dan Saya harusnya tahu persis ya dalam RUU itu ada plea bargaining ya dimasukkan ya, tapi di sebelah mana? Tapi mungkin kita bisa diskusikan itu nanti pada kesempatan yang lain. Tapi deposition itu apa itu juga diterjemahkan kan ada juga restoratif justice ya dibicarakan dimasukkan di dalam rancangan ini walaupun langsung mekanisme restoratif justice ya tanpa menjelaskan apa itu restoratif justice ya sebelumnya karena mengingatkan kita membedakan hukum publik hukum privat gitu Iya. sehingga nggak boleh itu dicampur aduk begitu saja karena itu asas karena itu ada Betul. prinsip hukum. Nah, saya masih kembali kepada mengenai Advokat. kedudukan advokat ini tadi. Ada yang berpendapat ya, saya mau dengar komentarnya ya, bahwa advokat itu tidak cukup hanya pasif ya dalam proses penyidikan. Tidak saja pasif, tapi juga pelengkap penderita.
Ya, pelengkap penderita karena apa? Dia ikut tanda tangan dalam berita acara yang tanya jawab ya dengan Polisi, penyidik. tersangka, dengan persidik. Dia tidak bisa ikut serta di dalam proses itu, tapi begitu sudah selesai ikut menandatangan. Nah, itu disebut pelengkap penderita. Nah, oleh karena itu di dalam RUU sekarang ya diusulkan supaya itu diperluas, ya, diperkuat, ya sama juga dengan maksud dari pembentuk undang-undang ya, diperkuat, yaitu bahwa advokat itu bisa tidak saja menandatangan, tapi sebelum tanda tangan dia bisa memberikan pendapat atau pandangan mengenai proses penyidikan itu sendiri dan menjadi bagian dari BAP itu Dokumen. sendiri. Itu bagaimana menurut Haris? Setuju saya. Memang yang seperti itu memang harusnya kalau ada bab khusus advokat di dalam hukum acara pidana yang baru, menurut saya memang harus disebutkan, diperkuat ya tentang siapa sih profesi advokat itu. Dalam konteks seperti apa, misalnya dalam konteks peristiwa apa, situasi-situasi penanganan pidananya seperti apa. Yang ketiga dalam poin yang kedua tadi itu, Bang, pengen praktek-praktek yang baik selama ini itu bisa masuk. Misalnya menemui klien tanpa surat kuasa. Sekarang ini kan kadang-kadang suka ditanya, mana surat kuasanya? Lah kliennya di dalam, gimana mau dia tanda tangan? Iya kan? Terus kan Justru itu digunakan untuk supaya menghambat malah. menghambat. Padahal di hukum acara perdata, lisan itu memberikan kuasa lisan boleh. Nah, tapi sekarang itu dipersulit dengan hal-hal seperti itu. Nah, waktu di awal kita bilang siapa advokat, betapa pentingnya profesi ini, betapa profesi ini terikat pada satu standar moral, maka orang lain yang berurusan dengan advokat, apalagi kolega-kolega profesi lain dalam penegakan hukum itu, ya harus menghormati. Saya cuma butuh, you punya kartu mana? Kalau dia bilang, nih tunjukin, nih kartu Pradi RBA-nya misalnya. Silakan masuk, nggak perlu nunggu minta surat kuasa. Nah, Jadi dengan kata lain, lebih daripada memberikan pendapat ya di dalam BAP, tapi kemudahan-kemudahan yang lain dengan statusnya sebagai penegak hukum itu mestinya diperlancar kan gitu ya. betul. Ya, tadi dengan contoh konkret itu ya, menemui klien walaupun belum ada surat kuasa tertulis, yang lisan itu boleh diterima atau dari keluarganya kalau dia ditahan Keluarganya cukup kan cukup. sebenarnya ya. Nah, itu ada tambahan yang lain. Tapi kembali kepada topik ya Pak, isu Tadi itu contoh aja Bang tentang kewenangan-kewenangan yang harusnya sudah tercatat di draft yang baru ini nih, di rancangan yang baru. melekat kepada statusnya. Buat apa kita punya bab advokat kalau nggak dikasih, nggak diperjelas kewenangan-kewenangannya di situ. Ada lagi yang kedua ya, yang sudah diusulkan ya, dan merupakan bagian dari bab tentang advokat ini, yaitu tindak pidana dengan ancaman serious crime. Jadi tindak pidana serius, ya serious crime. Kan ada extraordinary crime, ada serious crime. Ya, ini diatur di dalam konvensi internasional tentang organized crime yang kita sudah ratifikasi dalam undang-undang. Wajib didampingi advokat. Iya. Ya, wajib didampingi advokat. Jadi mirip dengan Di tahap- proper styling waktu zamannya Vordering ya, zaman Belanda hukum acara pidana. Jadi itu dimasukkan di dalam RUU KUHP atau hukum acara pidana sekarang ini. Bagaimana menurut Kalau menurut saya semua perkara pidana itu nggak perlu nunggu serius. jadi nggak usah dia serious crime kan gitu ya? Nggak perlu serius kan. Semua perkara pidana wajib didampingi oleh advokat. Tapi mungkin itu idealnya nanti kalau wajib didampingi oleh advokat dan miskin pula kan gitu negara jadi bengkak tuh APBN-nya. Makanya kemudian usul itu makanya dibatasi pada yang serious crime. Itu dia, Memang, Bang. Kalau kita baca buku-buku misalnya Profesor Barda Nawawi, siapa ya Pak Muladi dulu. Kalau bicara hukum pidana dan hukum acara pidana kan dia nggak lepas dari satu kebijakan pembangunan nasional kan. Makanya kalau misalnya, makanya mungkin saya kedengaran ekstrim bahwa semua tindak pidana harus didampingi lawyer. Kalau banyak yang pidana biasa ini ternyata melibatkan orang miskin, negara bisa habis duitnya.
Ya berarti ada yang salah dalam sistem pembangunan secara lebih luas. Jadi dengan kata lain, lebih jauh daripada usulan itu ya, di mana hanya dibatasi kepada yang disebut serious crime ya, atau tindak pidana yang serius, sebagaimana diatur dalam konvensi tentang organized crime itu ya. Tapi seluruh ya perkara pidana, jadi mirip seperti yang diatur dalam RV zaman dulu, Rest for the Ring, yang disebut dengan procureur stelling. Jadi wajib beracara dalam perkara pidana didampingi oleh advokat. Soal biaya, kalau banyak orang miskin yang tidak mampu, ya memang tanggung jawab negara kan begitu kan? Ada dua hal, Bang. Pertama misalnya soal gini, Abang, kita suka kalau lagi sidang kita nunggu kan di pengadilan tuh. Kita lihat lah ya, ada rombongan hitam putih itu yang tindak pidana biasa itu, yang jalan rame-rame masuk ke persidangan ngantri. Ayo sekarang siapa? Kan tidak biasa ringan. Tindak pidana ringan segala macam. Nah, ada lawyernya nggak ada, ya kan? Iya, karena memang ditanya, apakah saudara mau damping? Nggak usah Pak, supaya cepat Kamu kan gitu. ngaku, kamu tobat, ya udah ya. Tapi dakwaan apa? Kapan baca dakwaan Pak atau Ibu JPU misalnya kayak gitu. Apa itu nggak cukup itu? Ya sekarang gini, menurut kita cukup nggak itu? Kapan pembuktiannya? Kembalikan kepada gambaran kita tentang hukum pidana. Apa sih hukum pidana itu? Hukum acara pidana juga. Apa sih hukum acara pidana? Apa tujuannya? Mencari kebenaran material. Apakah ada kebenaran material di situ? Saya paling senang tuh nonton sidang yang perkara-perkara begitu, Bang. Meskipun hakimnya kadang-kadang agak nggak enak kalau kita duduk di dalam situ. Malu-malu dia. Ya kan? Udah kamu ngaku ya. Mukamu aja udah maling kelihatan. Kalau di 183 KUHP, pengakuan itu kan bagian terakhir, Bang. 184. 184. Pengakuan itu bagian terakhir. Pengakuan nggak ada. Di dalam sebagai alat bukti nggak ada pengakuan. Itu dulu zaman Ayer kalau pengakuan. Tapi sekarang keterangan terdakwa itu disebut pengakuan. Iya. Tapi intinya kira-kira maknanya itulah yang diharapkan menjadi pengakuan. Jadi sama dengan keterangan terdakwa kan. Ditegaskan lagi sama hakimnya. Kamu tobat. Ya. Walaupun bukan itu yang sebenarnya ya. Jadi yang itu 4 lagi kemana? Ya karena ketidaktahuan dan sebagainya kan begitu ya. Jadi intinya setuju ya. Setuju. Jadi satu lagi Bang, tadi kan ada dua. Sebetulnya kita ini sedang secara terbuka memaksa negara mengakui alat jebak buat dirinya. Alat jebak buat diri maksudnya? Dengan negara terbebani jika banyak orang butuh bantuan hukum. Karena banyak kasus yang qualified untuk di negara mau nggak mau bertanggung jawab untuk membantu. Itu menjadi indikator bahwa ada sesuatu yang salah dalam pola pembangunan kita. Kenapa negara harus bayarin orang banyak bantuan hukum di pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia? Kok kita jadi keluar duit banyak buat ngebayarin beginian orang miskin yang butuh lawyer, butuh advokat di persidangan-persidangan. Nanti mau nggak mau negara periksa, ini kasus apa sih? Ini penegak hukum kenapa sih? Kok nangkepin yang orang miskin? Yang orang miskin ini dalam kejahatan dia level apa? Oh, level cuman buka tutup botol. Apa maksudnya kalau orang miskin dibiarkan aja kalau kejahatannya? Negara harus mencari siapa sebetulnya biang keroknya atau apa biang masalahnya. Maksudnya kenapa orang ini miskin dan kenapa orang ini melakukan kejahatan gitu maksudnya? Kenapa orang miskin terus yang dipidana? Jangan-jangan kasusnya bukan kasus soal orang lapar, tapi kasusnya tentang organized crime. Karena dia orang miskin, nggak punya bargaining, maka dia jadi pelaksana di lapangan. Negara harus bongkar itu, misalnya. Oh, maksudnya, jadi berarti soal efektivitas ya, penegakan hukum ya. Tapi tadi bantuan hukum tadi itu menjadi indikator. Iya. Kenapa orang miskin yang lebih banyak diajukan ke pengadilan, padahal belum tentu kejahatan itu yang sebenarnya bukan karena mereka kan gitu ya. Ya misalnya nenek Minah itu kan yang menjadi fenomenal kan gitu, mencuri buah coklat gitu ya. Padahal karena dia lapar kan gitu ya.
Atau jangan-jangan karena kebun itu sebenarnya menggusur sawahnya dia sehingga Iya, dia nggak punya padi begitu. betul. Jadi Kasus-kasus yang pencurian yang dituduh mencuri kayu di daerahnya Inhutani Perhutani banyak. iya, iya, iya. Jadi dengan kata lain, bantuan hukum itu justru diarahkan, nih kalau saya salah tangkap ya, jangan sampai terjadi kasus kan gitu ya. Hmm. Itu kan maksudnya kan itu ya. Jangan sehingga nanti negara terbeban kalau ini sudah menjadi perkara kan gitu Iya. ya. Yaitu ya jangan sembarangan dong untuk ngambil tanah orang ya. Maksudnya yang untuk pencahariannya Iya. kan gitu. Nenek Mina mungkin sawahnya dulu barangkali kebun itu ya, sehingga dia tidak punya sawah lagi. Nah untuk makan terpaksa mencuri coklatnya, buah coklat itu. Maksudnya begitu. Iya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Saya tambahkan, menegaskan sekali lagi, jadi aturan nanti itu ke depan, jadi bukan hanya serious crime, tapi pidana umum biasa semua, pidana biasa itu kalau terdakwanya orang miskin, negara harus bantu. Kalau ternyata banyak, berarti ada yang salah. Jadi kita mau menciptakan, kita membantu indikator pembangunan nasional, Bang. Iya, iya. Makanya tadi saya menggunakan istilah mencegah kan itu ya, Iya, supaya tidak menjadi kasus ya. betul. Kalau nenek Mina punya makanan, mungkin dia nggak Nggak mau mau. buah coklat kan itu kan maksudnya. Ngapain juga dia jadi Ya pencuri. lebih luas lagi ya. Baik, jadi intinya adalah bahwa advokat itu kewenangannya ya, tapi di dalam RUU itu disebut hak gitu ya. Itu perlu di rewrite lagi, perlu dibicarakan lagi supaya advokat sebagai subsistem dari peradilan pidana itu yang statusnya sebagai penegak hukum ya betul-betul direfleksikan kan Iya, begitu ya. Jadi dia tidak hanya penonton, tidak hanya pasif gitu ya, tapi dia bisa mengkontribusi ya terhadap proses itu sendiri yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan negara hukum. Kan ini konteksnya kan negara betul. hukum ya. Kan dalam teori-teori literatur disebutkan bahwa untuk mempertahankan negara hukum itu ya yang baik dan benar diperlukan ada profesi hukum advokat ya supaya bisa terwujud kan begitu. Jadi ada check and balances dan Iya, ada mempertahankan kemandirian ya judiciary itu dan seterusnya. Begitu ya. begitu, setuju, Bang. Baik, kita akan lanjutkan diskusi kita dengan mendalami tadi apa yang sudah kami bahas bersama Haris yang keren ini ya. Pengalamannya yang banyak dan pandangan-pandangannya yang tajam saya kira berguna untuk membuat RUU KUHP atau RUU Hukum Acara Pidana yang lagi dibahas sekarang ini akan lebih baik ya sebagaimana diniatkan demikian. Dan jangan lupa komentar dan subscribe.